Halo semua teman-temanku Pisces, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap semangat ya, tetap sehat dan juga bahagia, amin. Oke, selamat datang di channelnya Kak Tere Wijaya, salam kenal ya. Ini adalah pesan semesta untuk kalian yang berzodiak Pisces. Readingan ini bersifat sangat universal ya. Jadi dengarkanlah dengan bijaksana ya. Tidak ada batas waktu untuk readingan ini. Kapanpun kalian bertemu dengan dengan video ini, dengan readingan ini, berarti ada hal-hal yang ingin semesta sampaikan ya kepada kamu. Oke? Ya, kita mulai saja readingannya. Apa sih pesan semesta untuk kamu ya? Oke. Oke. Apa sepesan semesta bagi teman-teman yang berzodiak Pisces ya? Apa pesan semesta bagi teman-teman yang berzodiak Pisces ya? Oke. Bentar ya, kartunya banyak yang terjatuh. Aku shuffle lagi aja ya, takut tidak valid. Apa pesan semesta bagi teman-teman yang berzodiak Pisces? Oke. Apa pesan semesta bagi teman-teman yang berzodiak Pisces? Oke, kita tarik aja. Oke, di kartu pertama ada kartu Protect Your Dreams ya. Di kartu ini aku melihat dan merasakan bahwa sebagian besar dari teman-teman di sini itu tidak percaya diri gitu ya. Kalian itu punya mimpi gitu ya. Aku ingin jadi dokter ya, misalnya. Tapi kamu itu cepat pesimis. Nggak mungkin aku bisa jadi dokter, nilai matematikaku jelek misalnya seperti itu. Jadi pesan semesta itu ingin kamu itu lebih percaya diri, lebih optimis bahwa kamu tuh bisa kok menggapai mimpi-mimpi kamu ya. Walaupun orang-orang di sekitar kamu tuh bilang bahwa kamu tuh nggak mungkin bisa jadi dokter misalnya, atau jadi apapun yang kamu inginkan, tapi percayalah pada diri kamu sendiri, itu yang penting. Karena ketika kamu tidak mendengarkan omongan dari orang-orang sekitar kamu yang berusaha untuk menjatuhkan kamu agar tidak bisa menggapai mimpi kamu, tapi yang penting tuh apa? Kamu tuh yakin di dalam diri kamu bahwa kamu tuh bisa menggapai mimpi kamu. Atau kamu di sini tidak usah terlalu berkoar-koar atau berkata bahwa kamu tuh punya mimpi ini dan itu. Jika memang di lingkungan kamu tuh orang-orang di sekitar kamu tuh toksik gitu, tidak bisa mendukung kamu gitu ya untuk meraih mimpi kamu, jadi kamu simpan dulu deh gitu loh. Simpan baik-baik mimpi kamu, harapan kamu gitu ya. Kamu harus bisa menguatkan diri kamu sendiri bahwa kamu tuh bisa kok. Aku tuh bisa menggapai mimpiku, menggapai cita-citaku gitu. Bermimpilah setinggi langit gitu ya. Walaupun itu terasa mustahil saat ini, belum tentu di masa depan itu kamu merasakan hal yang mustahil. Bisa juga mimpiku sudah hampir terrealisasi, mungkin seperti itu. Dengan seiring berjalannya waktu, kita tidak pernah tahu bagaimana semesta itu akan menuntun langkah kita menuju mimpi kita, menuju cita-cita kita gitu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk
lebih optimis lagi bahwa kamu tuh bisa kok meraih apapun yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu, teman-teman, ya. Oke, yang kartu kedua, ada kartu Light di sini, ya. Di sini aku melihat dan merasakan bahwa semesta itu ingin berpesan kepada teman-teman untuk lebih bisa mengafirmasikan energi-energi positif, pandangan-pandangan kalian yang baik tentang masa depan, gitu ya. Di sini aku merasa dan melihat bahwa teman-teman itu terlalu pesimis ya dengan masa depan kalian sendiri gitu loh. Ada yang merasa bahwa aku nih hidup ya gini-gini aja, aku tuh loh hidup ya hanya hidup, nggak punya masa depanku nggak tahu seperti apa, sepertinya aku nggak punya masa depan. Jangan pernah berpikir demikian ya, karena Tuhan akan memberikan kesempatan ya yang baik di masa depan kamu jika kamu berhasil untuk mengafirmasikan ya, belajar untuk mengisi diri kamu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Mungkin selama ini kamu merasakan hal seperti itu, bahwa kamu tuh nggak punya masa depan, hidupku suram gitu, karena kamu terlalu membawa perasaan kamu ke arah yang negatif gitu ya, yang yang pesimis. Jadinya kamu seperti tidak punya harapan, padahal di dalam hati kamu, di dalam batin kamu, entah kamu sadari ataupun tidak, ada cahaya walaupun itu kecil. Itu bisa menjadi pelita bagi langkah kamu pada masa depan yang cerah dan gemilang di sini ya. Maka dari itu cahaya yang kecil itu butuh menjadi cahaya yang besar dengan apa? Afirmasi kamu yang lebih positif, bukan kepada orang lain di sekitar kamu, tetapi pada diri kamu sendiri. Oke, seperti itu. Ya, di kartu selanjutnya ada kartu abundance gitu ya. Di kartu ini semesta ingin berpesan kepada kamu bahwa kamu yang selama ini merasa ya bahwa aku nih loh hidupnya selalu kurang, tidak seperti teman-temanku, tidak seperti mereka yang hidup penuh dengan kelimpahan. Mau ini bisa, mau itu bisa, mau beli apa tinggal tunjuk. Sedangkan aku di sini harus pikir-pikir kalau mau beli sesuatu gitu ya. Kamu merasa diri kamu tuh miskin gitu ya. Kamu yang memiliki pandangan seperti itu. Kadang-kala orang-orang di sekitar kamu tidak menganggap kamu tuh miskin. Mungkin mereka berpikir bahwa kamu tuh lebih beruntung dari mereka, bahwa kamu tuh lebih berkelimpahan kepada dari mereka gitu. Jangan selalu menengok ke atas ya, kadangkala kita harus melihat ke bawah. Masih ada orang-orang yang berpikir bahwa kita itu dalam kondisi yang berkelimpahan gitu loh ya. Jangan selalu memandang ke atas. Ketika kita selalu memandang pada hal-hal yang lebih-lebih dari kita, itu kalau terus-terusan kita melihat ke arah sana, maka akan menjadikan diri kita tuh kerdil gitu. Kita merasa tidak percaya diri, kita merasa tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seperti mereka di suatu saat nanti gitu. Kalian merasa bahwa hidupku ya, rezekiku ya segini-segini aja gitu, nggak bisa seperti mereka yang berkelimpahan dari kamu gitu ya. Ini hanyalah mindset teman-teman. Jadi kamu harus mengubah cara pikir kamu gitu ya, pola pikir kamu. Karena ketika kita bisa merubah cara berpikir, pola pikir kita ke arah yang berkelimpahan, maka semesta secara energi akan mendekatkan kita pada energi kelimpahan ya. Jangan khawatir bahwa kamu takut bahwa kamu tuh dalam hidup akan berkekurangan. Jangan berpikir seperti itu. Ubahlah pikiran itu menjadi aku selalu diberkahi oleh semesta. Setiap hari, setiap aku menarik dan menghembuskan nafas gitu ya. Ketika kamu optimis bahwa kamu itu diberikan kelimpahan dalam hidup oleh semesta ini sampai kapanpun kamu hidup, maka hal itulah yang akan terrealisasi di dalam hidup kamu ya. Ketika kamu ya saat ini mungkin sedang berada di
di dalam kelimpahan secara materi, janganlah sombong juga gitu ya. Kamu harus melihat ke bawah, kamu harus mengulurkan tangan kamu untuk membantu orang lain ya. Itu adalah pesan semesta, bahwa ada dua pesan di sini. Yang pertama, kamu tidak boleh minder dengan berkat-berkat Tuhan gitu ya yang diberikan oleh kamu dalam hidup gitu. Kamu harus bisa mensyukuri apapun itu ya. Jangan mengkerdilkan dengan persepsi kamu yang sempit gitu ya. Yang kedua, kamu diminta untuk lebih bisa berbagi jika kamu saat ini sedang dalam keberlimpahan secara materi. Oke, seperti itu. Di kartu selanjutnya ada find balance ya. Di find balance ini, di kartu ini aku merasakan bahwa kamu itu seringkali banyak bermimpi, bukan banyak banyak mengkayal atau banyak melamun gitu ya. Ya, di sini aku merasakan bahwa kalian tuh teman-teman banyak membuang waktu gitu ya untuk melamun gitu, atau berpikir gitu ya. Kalian tuh banyak berpikir tapi pikiran kalian tuh tidak dialihkan pada tindakan gitu ya. Jadi kesannya itu sia-sia gitu. Jadi ketika kamu memiliki ide atau kamu berpikir ya, berdiam sejenak berpikir gitu ya tentang apapun, misalnya aku ingin coba buat kue bolu gitu ya, tapi itu hanya rencana di dalam pikiran kamu tidak melakukan tindakan gitu. Maka ini yang dipesan ya, pesan dari semesta, bahwa apapun gitu ya yang ada di pikiran kamu, yang terlintas di pikiran kamu gitu ya, apapun entah itu ide ataupun kayalan. Misalnya kamu berkayal, kamu suka sama seseorang, terus kamu kan belum jadian, atau kamu mengkayal atau melamun tentang dia, nanti kalau jadian seperti ini, berpegangan tangan, berpelukan gitu. Jangan hanya mandek di pikiran gitu ya. Kalian harus berupaya di sini ya, harus merealisasikan dalam tindakan, dalam daya upaya kalian, agar energi itu bisa cepat gitu loh untuk merealisasi di dalam kehidupan kalian. Kalian itu banyak energi di dalam kehidupan kalian yang kurang seimbang teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus menyeimbangkan lah, seperti timbangan antara kanan dan kiri itu harus seimbang gitu loh. Kalau yang satu terlalu ke atas, yang satunya terlalu ke bawah, maka akan berat sebelah, dan itu membuat kamu tuh cepat capek, cepat bosan gitu ya. Ketika kamu mengerjakan sesuatu tuh, sudahlah nanti aja, capek, sudahlah aku bosan, berhenti dulu aja gitu ya. Jadi kurang karena ketidakseimbangan dalam hal energi gitu ya, yang aku rasakan di sini membuat banyak pekerjaan kamu, tugas-tugas kamu yang terbengkalai atau tidak terselesaikan gitu ya. Kamu di sini juga terlihat gitu ya, suka menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas kamu gitu ya. Akhirnya kamu yang kerepotan sendiri ketika hari hanya, ketika deadline-nya sudah tiba gitu ya. Jadi kamu diminta untuk lebih fokus lah, bisa menyeimbangkan, menselaraskan energi yang ada di dalam diri kamu gitu ya. Yin and yang-nya tuh diseimbangkan gitu ya, karena di dalam diri kita gitu ya ada energi yin and yang gitu, bukan hanya di alam semesta ini. Oke? Dan di kartu selanjutnya, pesan semesta untuk kamu di sini gitu ya, harus gitu ya memberikan motivasi bagi diri kamu sendiri ya. Mungkin selama ini kamu hidup di dalam lingkungan yang tidak memotivasi kamu, atau orang-orang di sekitar kamu tuh jarang sekali memberikan support kepada kamu gitu ya. Jadi ketika hal itu terjadi gitu ya, yang kamu rasakan gitu, tidak ada seorang pun yang mensupport kamu harus mensupport diri kamu harus memberikan motivasi kepada diri kamu ya. Kalau kamu punya pasangan gitu ya,
atau orang tua, saudara, kamu kalau bisa bicara deh sama mereka, mah, pah gitu, atau adik, kakak gitu ya. Tolonglah jadi support system bagi aku, tolonglah beri aku motivasi, karena aku ini kurang motivasi gitu, aku tuh butuh motivasi untuk aku tuh bisa maju gitu. Pasti ketika kamu mau speak up, ketika kamu mau berbicara apa yang menjadi kebutuhan kamu, mereka akan aku percaya mereka akan memberikannya untuk kamu, teman-teman ya. Mereka akan menjadi support system terbaik untuk kamu ya, asalkan kamu mau speak up gitu. Kalau kebanyakan dari kita tuh nggak mau speak up, jadinya ujung-ujungnya suruh orang di sekitar kita tuh nebak, padahal orang di sekitar kita tuh kan bukan dukun, teman-teman, yang bisa tahu apa yang kita mau. Jadi kalau kita mau apa-apa, kita harus speak up, kita harus bicara gitu loh. Aku butuhnya ini, kamu bisa nggak berikan itu? Kalau memang orang itu bilang nggak bisa, ya sudah, kita cari orang lain aja, jangan memaksa atau stuck sama orang itu aja ya. Oke, seperti itu. Dan di kartu selanjutnya ada inner child ya. Aku ini kurang pinter speak English gitu ya, dimaklumi aja teman-teman ya. Oke, di kartu ini ya aku merasakan dan melihat bahwa kamu itu, sebagian besar dari kalian itu memiliki sifat manja gitu ya, yang agak berlebihan sih gitu, dan seringkali membuat pasangan kamu atau orang-orang di sekitar kamu tuh menilai kamu tuh childish, masih belum dewasa. Padahal enggak gitu loh, kamu tuh manja tuh karena ingin diperhatikan, dan tidak semua orang-orang di sekitar kamu itu memahami gitu loh, bahwa kamu itu lagi ingin diperhatikan, lagi pengen disayang gitu ya, atau lagi pengen dipeluk mungkin ya, bisa juga. Jadi ini semua ini kamu ini kurang komunikasi, kamu kurang bisa mengkomunikasikan dengan orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Jika kamu lebih mau atau lebih bisa mengkomunikasikan segala sesuatu, ekspresikan perasaan kamu lewat kata-kata, maka hidup kamu tuh akan lebih happy, aku lihatnya gitu. Karena orang itu bisa pahami kamu, apa yang kamu mau gitu loh. Karena selama ini yang buat kamu nggak happy karena orang lain disuruh nebak apa yang menjadi kemauan kamu, apa yang kamu inginkan gitu loh ya. Oke, di kartu selanjutnya ada temptation ya di sini ya. Oke, temptation di sini pesan semesta untuk kamu. Selama ini mungkin kamu itu memiliki mental korban gitu ya. Jadi semesta ingin kamu tuh keluar dari pikiran menganggap dirimu sebagai korban gitu ya, mental playing victim gitu ya. Jadi kalau kamu salah di sini ya, kalau kamu berbuat salah, ya akuilah kesalahan itu dan minta maaf lah gitu ya. Ya berjanjilah tidak akan mengulanginya lagi gitu, bersikap lebih gentle gitu ya. Karena kalau kita terus melihara mental korban ini, ketika kita salah, ketika kita sebagai pelakunya tapi kita berdalih sebagai korban, maka itu akan membuat diri kita tuh tidak berkembang ke arah yang lebih baik, malah akan menjadikan diri kita itu seorang yang toksik, akan memberikan racun kepada orang-orang di sekitar kita gitu loh. Menganggap diri kita yang baik, orang lain yang jahat gitu, akan menimbulkan kerancuan dalam berpikir kita juga gitu loh. Kita kalau kita memelihara mental korban itu, kita akan selalu berpikir bahwa orang lain yang salah, bahwa orang lain yang jahat, aku yang baik, aku yang benar. Karena seringkali di dalam situasi dan kondisi kehidupan yang dinamis ini, seringkali kita tuh tidak sadar bahwa kita tuh yang salah, bahwa mereka yang benar gitu. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita gitu ya. Melihatlah segala sesuatu tuh lebih objektif, jangan subjektif. Kalau kita melihat secara objektif, maka kita akan melihat dengan jernih.
situasi dan kondisi apapun yang terjadi kita bisa melihat dengan lebih realistis gitu. Kalau dengan subjektif kita kedepankan perasaan, ya yang ada kita akan masuk dalam mental korban gitu ya. Jadi di sini kamu diharapkan untuk lebih berani gitu ya, mengakui kesalahan jika kamu salah. Jika kamu memang benar, katakan aku benar dengan alasan-alasan yang bisa mendukung gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya ada celebration ya. Di kartu ini pesan semesta adalah ya, kamu diminta untuk lebih bisa mengekspresikan perasaan kamu pada pasangan jika kamu sudah memiliki pasangan, atau bisa juga ekspresikanlah perasaan kamu pada seseorang yang kamu memang sukai gitu loh. Jangan apa ya, menipu diri kamu gitu loh. Ketika seseorang membaca, orang-orang di sekitar kamu membaca bahwa kamu tuh suka sama orang itu gitu, tapi kamu ketika ada teman kamu atau orang terdekat kamu bilang kamu suka ya sama anak itu ya, atau cowok itu atau cewek itu, kamu bilang enggak aku nggak suka gitu, itu berarti menipu diri gitu loh. Harusnya kamu bersikaplah, ya memang aku tertarik, emang kenapa gitu loh. Jika memang dia tidak menyukai ya nggak masalah, toh kita menyukai siapapun it's okay gitu kan. Memang kita memang harus paham tidak bisa memaksakan perasaan suka kita untuk diterima oleh orang tersebut gitu. Banyak diantara teman-teman yang kurang bisa mengekspresikan perasaan kalian sendiri, jadinya kalian itu seringkali merasa bahwa pasangan kalian yang kurang perhatian, atau kalian yang merasa di ghosting gitu, padahal kalian yang tidak memberikan kode kepada pasangan kalian atau seseorang yang kalian fokuskan. Jadi orangnya tuh nggak paham, pasangan kalian tuh nggak paham gitu loh kalau kalian tuh maunya apa sama dia gitu loh. Kalau kamu suka ya kasih kode aja yang sederhana aja, jangan kode Morse atau kode yang lain yang sulit dipahami gitu loh ya. Jadinya kamu tuh harusnya tuh bisa happy karena mungkin cara kamu gitu ya, cara pikir, cara pandang kamu yang tidak diperbarui ini menjadikan kamu itu merasa kenapa ya nggak ada orang yang suka sama aku, kenapa ya pasanganku kok berubah, padahal dia nggak berubah, kamu yang berubah. Dia bingung gitu, kamu kenapa gitu, tapi dia yang nggak mau ungkapkan, takut kamu marah atau takut kamu sakit hati atau salah paham. Jadinya ya pasangan kamu diam-diam aja, jadinya ya kamu merasa bahwa hubungan yang kamu jalani dengan pasangan tuh hambar gitu ya, seperti itu. Dan di kartu selanjutnya ada hope ya. Oke, di sini ya kamu diminta gitu ya, pesan semesta untuk kamu teman-teman, bahwa kamu itu jangan kehilangan harapan, jangan putus asa. Apapun situasi dan kondisi kamu di sana, kamu harus tetap optimis bahwa masa depan itu sangat dinamis gitu ya. Bahwa ketika Tuhan semesta mau merubah hidup seseorang, maka hari itu juga, detik itu juga semuanya akan berubah ya. Percayalah pada mukjizat, percayalah pada miracle, keajaiban itu ada walaupun kita sudah masuk di zaman yang modern seperti saat ini ya. Percayalah, bagi Tuhan, bagi semesta tidak ada yang mustahil ya. Pengharapanmu boleh dinilai oleh orang mustahil, tapi di hadapan Tuhan sebuah harapan pasti mungkin akan terjadi, mungkin bisa direalisasikan asalkan kamu memiliki keyakinan, energi kamu selaras dengan semesta, maka semesta akan berkata say yes pada harapanmu. Oke teman-teman, wow, pesan semestanya seperti itu ya. Semoga apapun yang aku sampaikan bisa membawa dampak yang baik, manfaat yang baik bagi kehidupan kalian ke depannya nanti. Oke, salam bahagia dari aku teman-teman, dan bye-bye.